Iya, selamat datang Bapak, Ibu semuanya yang ada di eh, daring ya, di di aplikasi Zoom. Juga kepada yang sudah datang ke kantor Epistema, selamat datang. Waktu telah menunjukkan pukul 16 lebih 15 menit. Ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa kegiatan Epistema Berkembur ini akan dimulai pada 16.15. Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir. Jadi sekedar pengenalan sedikit, Epistema Berkembur itu adalah epistema kegiatan diskusi epistema yang dulu itu rutin setiap hari Jumat, yang diisi oleh materi apapun gitu ya. Saat ini kita mencoba melakukannya kembali dan untuk, kali ini pada jam 4 ini sambil ngabuburit kita akan mencoba berdiskusi tentang penanganan kabut asap dari perspektif, hubungan internasional gitu. Jadi kan yang udah sering dibahas itu kan dari penegakan hukumnya gitu atau, bagaimana tumpang tindihnya, konfliknya gitu. Nah, sekarang kita yang belum jarang didengar itu soal, yang dari perspektif hubungan internasionalnya. Nah, di kantor Epistema telah ada Fafa yang akan mempresentasikan, materi ini. Beliau adalah alumni dari Universitas Parahyangan dan materi yang akan disampaikan sekarang ini adalah skripsinya dia, yang membawa dia kepada lulusan terbaik di Universitas Parahyangan. Silakan Fafa, waktu dipersilahkan. Ya, baik. Makasih ya Mbak Takim dan Episema sudah memberi kesempatan ini untuk berbagi ya hasil penelitian saya selama setahun terakhir kurang lebih. Jadi topik yang saya pilih itu terkait peristiwa kebakaran hutan tahun 2015. Lebih tepatnya sih kabut asap lintas batas ya, karena saya jurusan HI dan waktu itu sih kenapa milih topik ini karena pertama ya ada rasa penasaran kenapa kok terus-menerus terjadi kebakaran hutan tiap tahun. Ya dari lama ya beberapa dekade terakhir itu mulainya tahun 80-an itu udah mulai menjadi apa ya mendapatkan sorotan internasional gitu, dan hingga sekarang pun masih sering terjadi tiap tahun. Dan saya waktu itu ingin menariknya ke level internasional karena ya dari kebakaran hutan yang cukup masif itu kan tentunya pasti menghasilkan dampak kesehatan dan ekonomi yang cukup signifikan. Dan juga waktu itu saya ingin mengerucutkan isu ini dari ke perspektif kebijakan luar negeri Indonesia. Dan mayoritas kebakaran gambut waktu itu yang tahun 2015 ini kan sumber utamanya sebenarnya uh, sumber utama kabut asap lintas batas ini berasal dari kebakaran gambut yang mayoritas ada di Indonesia. Makanya memilihnya dari perspektif Indonesia seperti apa sih dalam menanganinya. Terus ini next, nextnya gimana? Oke, baik. Jadi permasalahan intinya sih ini, waktu kejadian kebakaran hutan tahun 2015, sebenarnya Indonesia telah meratifikasi kesepakatan kabut lintas batas di tingkat ASEAN itu tahun sebelumnya. Dan ketika Indonesia menerima tawaran bantuan dari Singapura dan Malaysia, seharusnya Indonesia menerima berdasarkan kesepakatan tersebut. Tapi justru Indonesia memilih untuk mengesampingkan dan fokus pada upaya domestik. Nah, dari situ saya ya muncul pertanyaan kenapa Indonesia memilih untuk mengesampingkan kerjasama secara regional. Dan hipotesis saya adalah karena terjadi kesepakatan antar elit Indonesia untuk meremehkan dan mengesampingkan
perjanjian dan kerjasama regional tersebut. Untuk metode risetnya saya menggunakan metode kualitatif dan menggunakan metode triangulasi, jadi membandingkan antara interview, terus juga data-data seminar dan juga dari observasi saya. Next, ini literature review-nya. Jadi kalau melihat dari studi-studi sebelumnya yang telah dilakukan, ada kelompok akademisi yang dia berpandangan bahwa Indonesia mengesampingkan kerjasama tersebut karena dari perjanjiannya itu sendiri sudah lemah gitu. Jadi karena di ASEAN itu dia ada prinsip non-interference yang berarti suatu negara yang tergabung dalam lembaga ASEAN itu masih punya hak untuk mengedepankan kedaulatan. Jadi dalam hal ini ketika ada tuntutan untuk melakukan kerjasama, sebenarnya tidak bisa memaksa juga dari pihak ASEAN-nya. Terus kalau kelompok lain, kelompok akademisi lain, ada juga yang berpandangan justru lebih kebijakan tersebut lebih dipengaruhi oleh kepentingan aktor-aktor domestik. Jadi ada kepentingan nasional berhubungan dengan kepentingan politik dan ekonomi, di mana Indonesia waktu itu ingin mengupayakan kesejahteraan ekonomi berdasarkan kegiatan agrikultur dan kehutanan. Sedangkan untuk saya melihat bahwa di sini masih ada gap atau kekurangan studi yang belum melihatnya dari belum melihat keterkaitan antara faktor-faktor internasional dan faktor domestik. Nah, dari situ saya melihatnya dari perspektif realisme neoklasik, yaitu teori HI yang dia bilang bahwa ada perpecahan antara elit, ya, ketidaksepakatan antara elit yang dia akhirnya menghasilkan akhirnya mereka menghasilkan keputusan yang cenderung meremehkan kerjasama regional. Dan saya juga menambahkan menambahkan argumentasi bahwa selain adanya perpecahan elit tadi, justru di kasus ini ada kesepakatan elit. Jadi ada faktor kesengajaan untuk menolak, bisa dibilang menolak kerjasama regional tersebut. Nah, ini theoretical framework atau kerangka pemikiran yang saya pakai untuk membuat analisisnya berdasarkan pandangan realisme neoklasik tadi. Jadi pertama melihat dari level internasional, karena ketika suatu negara itu membentuk suatu kebijakan luar negeri, dia melihat seperti apa tekanan internasional. Lalu baru baru pindah ke level domestik, karena kan suatu kebijakan tentu dibuat oleh para elit-elit domestik. Jadi yang paling penting di sini adalah persepsi mereka. Dan di sini yang paling penting adalah persepsi pemimpinnya, dan juga dari aspek strategic culture itu semacam kayak ideologi yang dianut oleh masyarakat dan organisasi si para elit ini. Apakah pemimpin dan elit-elit ini mereka cenderung memiliki agenda internasionalis atau agenda-agenda nasionalis. Lalu berpindah tuh dari elit-elit yang mereka punya berbagai pandangan yang mungkin berbeda, yang mereka akan bertemu dan berdiskusi. Nah, dalam tahap diskusi ini dilihat juga seperti apa bentuk institusi politik di suatu negara itu. Apakah dia demokratis atau seperti apa? Karena itu menentukan hierarki pembuatan kebijakan.
Jadi siapa yang paling terdengar suaranya dalam keputusan tersebut. Terus juga dilihat dukungan dari elit-elit lainnya dan masyarakat. Jadi misalnya kayak apakah suatu proposal ya kebijakan itu didukung partai-partai, misalnya partai-partai di negara tersebut, ataupun seperti ada adakah kayak kelompok lobby, kalau misalnya dalam konteks ini ya mungkin dari pihak pengusaha sawit ya, seperti apa gitu pandangan mereka. Nah, ketika sudah terjadi diskusi, baru dihasilkan keputusan. Dalam kasus saya, kalau misalnya terjadi kesepakatan elit, itu akan menghasilkan kebijakan underbalancing. Itu kayak istilah lainnya semacam ini ya, yang menghasilkan kebijakan luar negeri yang tidak seideal dengan yang dituntut secara internasional. Jadi yang dia seharusnya usahanya di level 100, ya justru di bawah itu 50 misalnya. Nah, jadi ini analisanya. Pertama, seperti sesuai dengan angka tadi, dari level internasional, ya Indonesia memiliki tuntutan untuk secara cepat merespon misalnya tawaran bantuan yang waktu itu dilayangkan oleh Singapura dan Malaysia. Tetapi justru ini ya, Indonesia tidak merespon tawaran bantuan tersebut, dan itu juga ada pengaruhnya dari ya lemahnya perjanjian tadi, yang dimana tuh memang tidak ada apa ya, paksaan atau punishment yang bisa digunakan kalau misalnya seandainya ada suatu negara yang menolak. Dan selain itu juga, selain dari lemahnya perjanjian itu sendiri, ya pasti ada campur tangan dari elit-elit. Nah, ini elit-elit yang saya teliti, yaitu ada Presiden Jokowi sebagai membuat kebijakan yang paling utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Lalu ada Retno Marsudi sebagai Minister of Foreign Affairs. Ada Siti Nurbaya, Minister of Environment Forestry. Luhut Panjaitan yang waktu itu menjadi Kemenko Polhukam, dan Willem Rambangile ini dia posisinya waktu itu Ketua BNPB. Dan mayoritas dari para elit Indonesia ini dia memandang bahwa bahkan hutan waktu itu dan kabut asap lintas batasnya cukup ditangani secara domestik. Jadi mereka tidak menganggap itu sebagai apa ya, masalah serius yang memerlukan kerjasama regional. Dan yang cenderung meremehkan yaitu waktu itu Jokowi, Siti Nurbaya, Luhut, dan Willem Rambangile. Sedangkan yang menjadi minoritas yang mendukung penanganan secara regional yaitu Retno Marsudi, karena ya dia bilang bahwa Indonesia seharusnya menerapkan yang ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, atau yang kejadian kabut asap lintas batas tadi. Dan dilihat dari pernyataan secara langsung oleh para elit nih, mayoritas meremehkan, karena kayak misalnya dari Luhut nih, dia bilang bahwa cukup kok untuk mengandalkan hujan gitu ya, ada prediksi hujan waktu itu, jadi bisalah Indonesia nanganin. Terus yang menteri-menteri lainnya dia bilang cukup kok Indonesia ininya dari segi teknisnya udah ada ya. Dan Jokowi waktu itu juga dia membuat instruksi ya, untuk cukup kok Indonesia resources-nya atau
eh, apa ya bahasanya, sumber dayanya untuk menangani isu ini. Nah, ini gambaran dari pengaruh pembuatan kebijakan waktu itu, yang dimana bisa dilihat yang paling besar pengaruhnya itu adalah Jokowi, dan yang ini mungkin cukup apa ya, uh, di luar prediksi saya waktu itu. Yang selain Jokowi yang cukup berpengaruh adalah Luhut. Padahal kalau berdasarkan dari Undang-Undang Dasar seharusnya pengaruh Ministry of Foreign Affairs itu cukup besar karena dia sebagai apa ya, kayaknya ibaratnya kayak asisten dari presiden kalau dalam membuat kebijakan luar negeri Indonesia. Tapi di sini justru Luhut yang waktu itu ya dia masuk dalam lingkaran apa ya, penasehat politik Jokowi. Dan waktu itu lingkaran penasihat politik Jokowi justru tidak melibatkan aktor-aktor dari Kemenlu. Jadi itu bisa bilang cukup signifikan ya akhirnya. Kenapa kok dari Kemenlu pengaruhnya sangat kecil. Dan untuk pihak-pihak yang pengaruhnya paling besar ini, ya mereka cenderung tidak setuju ya untuk melakukan kerjasama secara regional. Nah, akhirnya gini, waktu apa ya, sebelum kebijakan itu dibuat, kebijakan untuk mengesampingkan kerjasama regional tadi, kan muncul apa ya, sepertinya ada kontra gitu antara elit, antara si Retno Marsudi dan menteri-menteri lainnya dan Jokowi. Tetapi setelah ada diadakan rapat ya dengan Jokowi, Luhut, dan menteri-menteri lainnya, akhirnya menghasilkan konsensus di mana agenda yang paling diutamakan adalah agenda Jokowi yang dia waktu itu ada apa ya, ada goal untuk me, apa nih, ya waktu itu ada agenda untuk mendorong kesejahteraan ekonomi dengan apa ya, ini ya, doubling palm oil production by 2020. Jadi iya ya, Indonesia ingin menjadi produsen minyak kelapa sawit paling utama waktu itu. Padahal kalau dilihat-lihat berdasarkan testimoni menteri-menteri ya secara domestik, justru Indonesia tuh sangat membutuhkan bantuan asing karena mayoritas apa namanya, sumber daya secara teknis seperti dari teknologi pesawat yang bisa me, apa ya, waterbombing planes-nya itu juga milik asing. Dan waktu itu budgetnya juga sangat kurang untuk mengatasi skala kebakaran hutannya yang sudah mencapai 6 provinsi, dan efek dari apa ya, kabut asap lintas batasnya juga sudah meluas ya. Dan seperti berdasarkan apa, map ini sudah sampai hampir seluruh Asia Tenggara. Terus ini adalah gambaran pandangan para elit atau apa ya namanya, degree of elite consensus terkait kesepakatan kerjasama regional. Jadi mayoritas ya lebih apa ya, mengarah ke mengesampingkan si kerjasama regional tadi. Nah, sebagai dampaknya terjadi apa ya, yang apa ya, dimana yang seharusnya bisa ditangani secara cepat seandainya ada apa ya, kerjasama, justru terjadi delay atau keterlambatan di sini. Karena sebenarnya kalau dibilang
eh, isu yang mendadak enggak juga, karena Indonesia sudah mendapatkan semacam warning dari BMKG waktu itu di bulan Februari 2015. Tetapi baru ditangani bulan September ketika apinya sudah meluas di 6 provinsi dan menjadi apa ya, kabut asap lintas batas. Dan akhirnya Indonesia pun kewalahan untuk mengatasi kebakaran hutannya, karena di bulan Oktober mereka akhirnya terpaksa juga untuk meminta bantuan secara langsung ke negara ASEAN lainnya. Tetapi waktu itu sudah terlambat karena sudah ada efek ekonominya yang eh, saya tulis di sini, dan juga secara kesehatan terdampak. Ya, jadi akhirnya conclusion-nya ya, yang seharusnya Indonesia ini menerima bantuan, tetapi tidak menerima karena ada campur tangan dari elit. Dan yang setelah saya teliti ini kan masih apa ya, ini kebijakan murni berasal dari elit dan belum tentu merepresentasikan perspektif aktor-aktor di luar itu, karena memang apa ya, yang kebijakan ini tuh memang kebijakan elit pada intinya. Jadi ya sekian. Oke. Ya, bacain kalau ada. Iya. Jadi pada akhirnya itu mereka mau menerima tapi setelah semuanya terlambat. Gitu kah? Iya betul. Dan biayanya. Hmm. Jadi itu eh, ketika si ASEAN ini menawarkan bantuan itu di bulan apa? ASEAN itu udah menawarkan di bulan September. Jadi begitu kabut asapnya merembet ya ke wilayah Singapura, Malaysia, ke negara-negara tetangga, itu langsung mereka komunikasi ke Indonesia. Kita nih ada, bisa loh nawarin apapun yang misalnya kalian butuhkan tuh apa gitu. Tinggal dibilang bilang aja ke kita. Tapi justru waktu itu ya eh, dari menteri-menterinya dan dari Jokowi juga apa ya, nggak nanggapin, tidak Hmm. menanggapi gitu. ASEAN sendiri waktu itu nawarinnya tuh lewat eh, apa Menteri Luar Negeri Retno itu atau langsung ke Presiden? Kalau waktu itu ke menteri ya, Menteri KLHK sama Hmm. ke Menteri Luar Negeri, jadi Bu Retno-nya. Tapi KLHK juga nolak. Heeh, keduanya nolak. Sebenarnya gini sih, pas pertama kali Mm-mm. ditawarin, eh, menteri-menteri cenderung terbuka terbuka aja. Hmm. Waktu Tapi itu ini posisi Jokowi waktu itu di luar Indonesia, jadi dia lagi kunjungan ke Middle East ya, lagi ada hmm. Middle East. Jadi yang nanggepin menteri. Nah, waktu itu pas Jokowinya udah balik ke Indonesia, langsung dia ngomong ke menterinya bahwa enggak, ini cukup ditanganin secara domestik aja gitu. Nah, baru mereka merespon, akhirnya menolak gitu. Jadi kayak ya udah selang beberapa hari gitu ya. Hmm. Mm-mm. Ya, ya, ya. Ya berarti memang campur tangannya di situ ya yang akhirnya ditolak itu ya. Ya, Hmm. Tadi yang aku agak lewat itu dia apa hubungannya sama eh, sawit tadi yang mana nih? yang ada rencana untuk eh, apa jadi Meningkatkan produksi sawit. nah ya itu hubungannya dengan proses eh, apa apa namanya penanganan penanganan kabut asapnya itu apa hubungannya antara yang sawit itu mau fokusnya ke situ sama ditolaknya kabut asap itu ada nggak temuannya gimana? Kalau waktu itu sih karena ini ya, kan saya teliti
apa sih alasan para elit ini menolak kerjasama secara regional itu. Dan ternyata memang Jokowi ya, Jokowi terutama dia tuh bisa dibilang kalau di analisis kebijakan luar negerinya fokusnya tuh apa ya? Kalau di sini istilah HI-nya tuh dia cenderung menjadi presiden yang inward looking. Jadi dia ada agenda pro people diplomacy di mana yang diutamakan untuk semua kebijakannya baik itu yang secara domestik atau internasional itu adalah kesejahteraan ekonomi. Jadi itu kepentingan domestik banget dan waktu itu eh, itu ada hubungannya dengan si eh, minyak kelapa sawit ini karena itu yang menjadi apa ya namanya yang mendukung agenda kesejahteraan ekonomi Jokowi. Jadi memang sudah tertulis gitu di apa kayak semacam agenda agenda ini ya apa nasionalnya. Apa yang membuat itu berpengaruh ke akhirnya Jokowi menolak bantuannya? Oh karena takutnya tuh kalau misalnya Indonesia menerima bantuan tersebut kan pasti ada campur tangan dari ASEAN. Jadi dia akan apa ya namanya harus berbagi data konsesi konsesi kelapa sawit yang dia tuh menjadi apa ya menyebabkan kebakaran hutan tadi. Oh, jadi kan kebakaran tuh kan di kebun sawit ya. Hmm. Nah, nah terus jadi ASEAN ini ketika menemukan ada tempat kebun sawit yang terbakar, dia itu gimana maksudnya? Minta data siapa Oh, heeh. sawit yang terlibat di balik kebakaran hutan itu yang notabene kalau bagi Indonesia itu data sensitif karena itu yang dibilang Oh, Menteri KLHK sama Luhut dia apa ya menolak untuk membuka data tersebut. oh, jadi ada hubungannya ketika si air itu tuh disiram di kebun sawit punya orang kayak gitu. Gitu kah sampai akhirnya ya kasarnya kayak gitu kah sampai akhirnya Jokowi itu dan tadi Kemenpol Hukam yang notabene harusnya tidak begitu berpengaruh dalam ASEAN itu jadi berpengaruh tuh karena ketakutan akan si datanya itu terbuka soal kebun sawit yang terbakar. Itu enggak? Ya, yang poin ini ya, the future information and the conservation areas suspected to be fire. Hmm. Kalau berdasarkan penelitian sebelumnya tuh ada, bisa dibilang ada hubungan antara pengusaha dan industri sawit dengan aktor-aktor politik juga itu bisa dibilang menjadi ketakutan para elit gitu kalau misalnya itu dibeberkan. Hmm. Mm-mm. Oke, oke. Kak Aceh Ya, bertanya. baik, siap. Dari yang di epistema di ruangan di offline ada komentar dulu. Perkenalkan diri dulu tadi belum. Oh Siapa? iya, iya Bapak belum. Ya, saya perkenalkan saya Sikil dari Sekretariat TIPOS, Front Nasional Kaum Hawa Wilayah Solidarity. Wah, mungkin ada yang mau di. Saya teh Caki mah itu kirain ada di sini. Iya, Aku iya, sakit. aku, iya, aku bisa ke sana. Kita tambahin bisa Halo Bang Sikil. tanya atau apa? Monggo. Saya mau nanya ini yang bantuan yang ASEAN itu bentuknya kalau misalnya diterima itu apa berupa hutang, ada biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia atau memang dari ASEAN? Kalau berdasarkan
kalau berdasarkan perjanjiannya tuh Indonesia cukup apa ya, mengurusi aspek logistiknya. Jadi kayak misalnya dari Malaysia atau Singapura dia bisa memberi pesawat gitu ya. Jadi Indonesia harus mikirin gimana transportasi pesawat dari Malaysia ke tempat tujuan di Indonesia-nya itu. Jadi dia harus apa ya, nyiapin misalnya apa ya, kayak kapalnya atau apa nih. Jadi kalau terkait utang, nah itu kayaknya nggak tertulis secara eksplisit di perjanjiannya. Kalau yang tertulis secara eksplisit yang faktor logistik kan. Dananya masih dibebankan ke pemerintah Indonesia. Atau dibantu 100% atau 50-50. Nah itu kayaknya lebih ke apa ya, kesepakatan antara dua negara itu. Tapi nggak tertulis di Apa di perjanjian gimana pembagiannya gitu. Gimana buat Oke, ada lagi Bang Sikir responnya? Nah, mungkin saya ingin ini aja sih, apakah ini konsensus dari kesadaran elit yang atau sebenarnya memang pilihan kebijakan Indonesia yang menghambat, yang tidak memungkinkan untuk menerima kerjasama ini, karena yaitu ketika dia kemudian kebijakannya adalah pertumbuhan ekonomi, ya, bantuan dari negara lain kan akan dianggap sebagai kegagalan, misalnya. Bahkan dia akan mengurangi anggaran anggaran pemerintah gitu kan, ya itu ya secara kebijakan juga akan melemahkan pertumbuhan ekonomi misalnya kayak gitu. Nah, itu apakah ini hanya sekedar motif dari elit-elit atau justru memang pilihan kebijakan yang ada di Indonesia yang memang orientasinya pertumbuhan terus-menerus gitu kan. Tidak ada yang berorientasi untuk penanganan kerusakan, yang orientasi lingkungan. Memang nggak menjadi kriteria yang dituangkan di kesuksesan Indonesia. Nah kalau ini ya, kalau berdasarkan hasil riset saya itu di apa ya, kalau Ziki kan demen sama si Papa dah ya, bela-belain datang. kalau itunya itu siapa? Kau nggak tahu Papa. Berapa? Papa. Bapak. Namanya Cynthia Jailat. Iya. Pak itu. Lanjut, Pak, lanjut. Ini aku jawab. Iya, lanjut jawab, Pak. Silakan lanjut jawab. Ya, jadi gini, kalau dari hasil penelitian saya di depan media internasional Indonesia, di media ya, para elit itu bilang bahwa kalau misalnya Indonesia menerima bantuan ini, itu akan menurunkan reputasi Indonesia karena kan dia punya apa ya, kayak ada aspek kebanggaan lah kalau misalnya mampu menangani secara mandiri. Itu kalau itu alasan mereka secara ini ya, mungkin eksplisitnya gitu. Tapi di balik itu, waktu saya teliti lebih dalam lagi, ternyata yang paling berpengaruh dalam kebijakan untuk mengesampingkan atau menolak secara halus ya kerjasama regionalnya itu ada dua aktor, yaitu Jokowi dan Luhut. Ya, karena pertama Jokowi ya secara ini ya
Karena dia sebagai presiden, tentunya dalam pembuatan kebijakan luar negeri, posisi dia itu paling utama. Tapi di samping dia juga ada pengaruh si Luhut ini yang jauh lebih besar, karena dia menjadi apa ya, tadi political advisor Jokowi untuk kebijakan luar negeri dan domestik. Dan ya, dan kebetulan dua orang ini dia lebih mementingkan ya tadi agenda apa ya, pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh kegiatan ekstraktif dan dari sawit. Kurang lebih seperti itu. Oke, ya. Silahkan Pak Subarudi, ada pertanyaan, boleh? Baik, makasih Mbak. Jadi menarik sekali ya. Saya juga nggak habis pikir itu kenapa kok Asian Hate Corporation itu bisa ditolak ya. Kata saya dengar sih kayak katanya karena dia intervensi sovereignty negara lah, kedaulatan negara gitu. Padahal saya waktu pernah diskusi dengan orang Singapura juga, saya bilang kamu jangan hanya komplain terhadap asap kebakaran gitu loh. Sementara kamu mendapat oksigen kok diam aja gitu. Tapi dia bilang ya nanti kita akan membuatkan itu kompensasi dan sebagainya gitu. Nah ini menarik sebenarnya untuk dibahas lebih lanjut gitu, bahwa memang kita dikenal dulu sebagai ekspor asap lah ya, negara sebagai ekspor asap ya, memang kita tidak mampu ya mengelola hutan dengan sebesar itu ya. Kemudian juga banyak hal-hal lah yang menjadi pertanyaan ya. Misalnya contoh ya, itu di beberapa wilayah di Riau itu mereka tuh sengaja membakar gambut itu dengan harapan bahwa dia menguasai lahan itu, walaupun misalnya dibakar tapi tidak diapa-apakan gitu. Jadi cuma mengatakan bahwa itu di bawah kuasa dia, karena ada aturan pendaftaran tanah bahwa 20 tahun dia kuasai lahan itu akan bisa disertifikatkan. Itu yang jadi persoalan, Mbak. Saya mungkin anggapannya seperti apa gitu. Makasih. Berarti tadi pertanyaannya, ada pertanyaan ya tadi atau Ditanggapi saja, Pak, boleh. lebih saja? Mm-mm. Ya, jadi memang sampai sekarang ya yang didorong adalah ekspansi apa namanya, lahan sawit tadi, yang sayangnya cara atau metode yang digunakan untuk melakukan ekspansi tersebut tuh masih menggunakan metode bakar lahan atau slash and burn method. Jadi karena itu yang paling murah, itu yang menyebabkan kondisi apa ya, gambut itu awalnya kan dikeringkan, lalu digunakan untuk jadi lahan sawit. Jadi ketika terjadi El Nino yang pasti terjadi tiap tahunnya, itu kan pasti gampang terbakar ya. Gambut yang seharusnya dia kondisinya kalau yang sehat itu terus basah dan tahan kebakaran atau tahan api gitu ya, justru sudah menurun gitu kondisinya. Dan maka dari itu karena ada ya rezim ekstraktif dan yang dipelihara secara terus-menerus, ya nggak heran kalau misalnya setiap tahun terus terjadi gitu. Ditambah lagi dari pemerintah yang kurang belum mengedepankan aspek preventif. Jadi yang kayak kalau dalam kasus ini kan seharusnya bisa ditanggepin tuh mulai bulan Februari itu udah ada warning bahwa bakal terjadi kebakaran hutan di bulan Juni. Tetapi dari aktor-aktor lokal itu nggak dihiraukan gitu. Justru mereka menetapkan status siaga tuh pas bulan September, ketika apinya udah terjadi di berbagai provinsi, udah menyebar di banyak provinsi tadi. Jadi kan udah dibilang sangat terlambat ya. Dan makanya nggak heran kalau kewalahan.
akhirnya. Iya, itu Mbak Takim. Oke, iya. Terima kasih tadi Pak Subarudi dan Fafa, tanggapannya ada lagi yang mau berpendapat? Silahkan. Yang dari di kantor Epistema barangkali. Komentar aja boleh Mbak. Ya, komentar. Di teman-teman di Zoom silakan barangkali ada yang mau komentar dari tadi yang sudah disampaikan Fafa, juga sudah disampaikan Pak Subarudi, dan tadi pertanyaan yang sudah direspon dari Bang Sikil, silahkan. Kalau kebijakan pasca kebakaran, melihat nggak gimana setelah kebakaran? Oh enggak, kalau ini fokus ke sampai bulan Oktober ya, ketika bakarannya udah ditangani. Ya, kebijakan pemerintah terkait responnya terhadap perjanjian luar negeri dengan kalau yang ini banyak domestik Luar negeri bukan domestik. karena kan HI ya. Kalau Mungkin Pak itu Pak Ada Pak Karseno, Pak Ismatul Hadi, ya kan, Pak Lukas ada di situ. Mungkin mau menanggapi. silakan Pak Karseno, ada Pak Rahman, ada Pak Lukas, ada Ibu Ane, boleh komentarnya atau tanggapannya silakan. Kita diskusi santai aja. Ahli sawit semua itu. Kenapa Mbak? Ahli sawit semua. Oh, iya. Oh, ahli sawit semua ya. Iya. Mungkin ada yang mau ditambahin jadi kita bisa. Oh ya, ya mungkin ya silakan jika ada yang mau ditambahkan gitu ya. Kita berbagi ilmu. Kalau ini Pak, apa? Ini kan kebijakan untuk penanganan kebakaran ya di ASEAN. Melihat juga enggak kebijakan-kebijakan kesepakatan-kesepakatan ASEAN yang juga enggak digubris sama pemerintah selain kebakaran hutan, entah itu kesepakatan untuk kehutanan entah apa. Sebenarnya untuk melihat komposisi sejauh mana iya, respons kesepakatan kan ada yang mungkin ada kesepakatan ekonomi di ASEAN ya, kesepakatan ekonomi, kesepakatan kehutanan, yang bersifat kehutanan. Ada nggak yang Oh, sebenarnya sih kalau untuk perjanjian di level ASEAN ya terkait penanganan kebakaran hutan dan kabut asapnya ada apa namanya kayak turunan-turunannya gitu. Salah satunya kayak ada strategi peatland management itu kayak apa ya sebenarnya mereka udah membuat bagaimana melakukan konservasi peatlands SOP. Udah ada SOP-nya. Sebenarnya kalau dari perjanjian itu banyak gitu, nggak kurang-kurang. Udah strateginya ada, terus misalnya goals yang harus misalnya dilaporkan ya dari Indonesia ke ASEAN itu udah ada. Cuma kebetulan kalau ini kan karena yang saya lihat kabut asapnya, jadi fokus ke apa namanya ini yang semacam umbrella-nya ya, jadi yang perjanjian yang mengcover semuanya untuk yang isu ini. berarti ada pasca kebakaran juga ya kesepakatannya di dalam kesepakatan ASEAN itu juga. Saya itu tergantung termasuk apa namanya kayak klausul tambahan gitu ya untuk perjanjian ini. Tapi saya nggak meneliti secara apa detail untuk yang pasca kebakaran.
Jadi baru nggak di perjanjiannya, yang di bentuk kesepakatannya itu. Maksudnya. karena udah ada Itu juga yang ditakutin gitu ya. Ketika ada tahu informasi, mereka kan mau cegah kebakaran, tapi ternyata itu untuk ada kepentingan untuk sawit di situ. Gitu. Nah itu sempat jadi apa ya namanya, ada kesulitan juga ketika kan dari perjanjian ini seharusnya Indonesia membentuk ASEAN Coordinating Center. Jadi itu kayak semacam satu pusat di mana ASEAN ini bisa memantau dan mengkoordinasi semua apa ya aksi-aksi yang terkait penanganan kebakaran hutan dan kabut asap secara regional gitu. Dan itu apa ya, pendiriannya, pembentukannya itu baru dibentuk tahun ini. Padahal udah ada diskusi dari apa ya, sejak Indonesia meratifikasi gitu. Tapi ya kayak ada apa ya namanya, Indonesia pengen si coordinating center-nya itu ada di Indonesia gitu. Jadi biar Indonesia ini bisa seolah-olah mengontrol misalnya apa sih data-data yang atau informasi yang disampaikan ke pihak ASEAN-nya gitu. Itu sempat kalau berdasarkan interview saya ya sama kawan KLHK, yaitu untuk inisiatif di level ASEAN-nya banyak apa ya, banyak kepentingan yang campur aduk. Termasuk melindungi pendukung-pendukung partai yang punya konsesi sawit. Mungkin. Tapi kan karena ini ya, industri sawit ini kan nggak cuma dari Indonesia ya, sebenarnya ada apa namanya, di Asia Tenggara kan saling apa namanya, ada network aktor yang cukup rumit gitu. Jadi ada yang sulit untuk mencapai satu keputusan gitu sebenarnya level regional yang keputusan yang konkret maksudnya. Kalau ini kan baru apa ya, perjanjian ini baru sebatas ini ya, perjanjian tertulis gitu. Yang sulit itu implementasinya kalau saya lihat itu kan Tarik ulur kepentingan. Apalagi ini kan Mbak Rati mau ngomong. Hah? Mbak Rati mau ngomong. Mbak Late, angkat tangan. Apalagi Ya, silakan Bapak Ibu yang berada di Zoom, tidak usah bertanya, barangkali ada yang mau disampaikan atau pendapat kesannya setelah mendengarkan presentasi tadi soal elit konsensus dalam pengesampingan penanganan kabut asap. Barangkali Baik, ada, ya, terima silakan. kasih Mbak Cakim. Ya. Saya Ismatul Hakim, pensiunan kehutanan. Iya, Pak Ismet, silakan. Ya, saya gini, terima kasih, selamat ya Mbak Fafa ya, yang sudah meneliti tentang kabut asap di Indonesia. Ya. Saya kira ini sebuah penelitian yang sangat luar biasa ya, dan apalagi Mbak Fafa bisa mengungkap ya tentang peluang ya, kerjasama yang dari hasil kajiannya Indonesia ya ternyata sepertinya tidak memerlukan atau malu-malu ya untuk mendapatkan bantuan-bantuan internasional akibat kebakaran hutan. Nah, tapi saya melihat dari sisi lain, Mbak Fafa ya, jadi kegiatan kebakaran hutan itu ada direktoratnya di Kementerian LHK itu. Jadi kegiatannya itu ya memang menangani kebakaran hutan. Jadi kalau nggak ada kebakaran hutan, nggak ada kegiatannya, gitu loh. Jadi kalau tadi Mbak Papa melihat secara analisis politik
internasional ya, bahwa penentunya itu aktor-aktornya adalah presiden, kemudian Luhut ya. Nah, sementara tadi Mbak Fafa kan menempatkan Kementerian Kehutanan Bu Siti Nurbaya itu di level bawah ya. Itu menunjukkan bahwa kemungkinan ya justru adanya perjanjian internasional yang di atas di permukaan, di atas kertas, kemungkinan ada juga kerjasama yang hidden ya, yang tadi Mbak Papa sampaikan bahwa industri sawit ini kan linknya internasional. Nah, oleh sebab itu justru di sini ya mestinya yang tampil untuk meraih kerjasama dari negara-negara ASEAN atau dari negara lain itu terhadap kebakaran hutan itu adalah Kementerian LHK. Tapi Kementerian LHK ini waktunya habis, ya, tenaganya dan pikirannya ya untuk menangani kebakaran hutan. Nah, sehingga yang justru yang mendapatkan profit ya keuntungan dari kebakaran hutan ini adalah para pengusaha-pengusaha sawit yang ingin ya memperluas kebunnya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya justru terjadinya kebakaran hutan besar-besaran itu, ya ini mungkin Mbak Papa masih belum mungkin sudah membaca juga ya bahwa krisis politik yang terjadi ya itu biasanya ya diakhiri dengan kegiatan kerusakan atau termasuk kebakaran hutan di mana-mana. Nah, jangan-jangan ya dulu krisis 98 pun sama. Ya ujung-ujungnya banyak kebakaran hutan yang akhirnya jadi sawit gitu. Nah, itulah sekarang ini sawit jadi masalah. Yang jadi masalah itu karena Kementerian Kehutanannya itu ya tidak mengakui kalau ada kebun sawit di dalam kawasan hutan. Ya, walaupun ya itu sudah menjadi sawit ya, walau itu sudah menjadi kebun sawit akan tetapi tetap ya itu pendekatannya ya karena itu adalah bekas-bekas areal kebakaran hutan ya maka Kementerian Kehutanan itu tidak bisa menerima terhadap sehingga dianggap sebagai kebun sawit ilegal. Nah, ini teori yang kedua ini kira-kira betul nggak nih Mbak Fafa ya, bahwa ada link internasional bahwa pembakaran itu ya itu akibat dari tanda-tandanya kalau ada krisis politik. Ya ini juga nih seperti sekarang krisis ya, krisis politik. Ya kemungkinan aja nanti ada kebakaran hutan besar-besaran lagi. Ini aja masukan pandangan saya terhadap hasil studinya Bapak-Bapak, tapi saya kira ini studi ini luar biasa ya. Ya mudah-mudahan bisa dilanjutkan menjadi desertasinya Bapak-Bapak nanti ke depan. Karena ini yang ditunggu oleh negara kita ya, sehingga justru kebakaran hutan ini jangan dijadikan dalih ya untuk memperluas sawit ya. Yang sampai sekarang itu sawit 3,4 juta hektar itu ya itu dianggap ilegal oleh Kementerian LHK. Itu aja. Terima kasih ya. Sukses ya Mbak Bapak ya. Oh ya, terima kasih Pak Ismet. Ya, tentu saja ini karena krisis politik itu orang mengembangkan dari Iya, memang kalau ini ya di salah satu artikel yang saya sempat baca juga ada yang apa ya menghasilkan kesimpulan serupa dengan yang disampaikan Pak Ismet tadi ketika terjadi kebakaran hutan itu justru ada profit ya. Jadi ada yang istilahnya itu fire ekonomi. Jadi itu justru menguntungkan apa ya pihak-pihak yang tadinya dia menggunakan metode pembakaran ini untuk membuka lahan, dia menjual lahan tersebut ke pihak-pihak pengusaha sawit. Jadi memang apa yang namanya iya udah
apa ya, udah ada bisnisnya itu tersendiri gitu untuk aktivitas pembakaran lahan ini. Jadi ya bisa jadi bilang ada linknya ya teman. Seperti itu. Ya, Pak Cakip. Halo, Mbak Tati. Halo. Iya, siap. Oke, terima kasih Pak Ismet, Fafa, komentarnya. Kita masih punya waktu sekitar berapa nih? 20 menit. Silakan Bapak-bapak, Ibu yang lain yang ada di Zoom mau berkomentar barangkali silakan. Ada Pak Rahman barangkali mau berkomentar. Pak Rahman dari BPSI Ciamis. Ya, selamat sore ya, Mbak. Selamat ya Ya, sudah melakukan penelitian. Saya juga banyak mengikuti yang Pak Bambang Hero ya, banyak sekali saya ikuti itu terus yang Pak Heri Purnomo penelitian-penelitian tentang kebakaran. Tapi ini baru ini kalau saya baru tahu juga kalau ada hubungannya dengan luar negeri. Yang saya harapkan itu penelitian-penelitiannya yang dari luar negeri itu apa ya, kira-kira dana atau atau teknis itu. Karena kebanyakan yang kemarin ditolak kan ini teknis. Mungkin kalau bantuannya berupa dana, biasanya Indonesia terima itu. Kalau di kebijakan KLHK juga biasanya kalau ada dana luar negeri itu dengan senang hati biasanya diterima kalau bentuknya dana gitu. Tapi nggak tahu kalau dari penuturan Mbak ini kan katanya agak sulit ya bantuan luar negeri masuk ke Indonesia kalau untuk kebakaran hutan. Makasih, dari komentar saya begitu. iya. Terima kasih Pak Rahman. Boleh Fafa mungkin dijelaskan lagi ya, tadi sempat ditanyakan juga apakah memang bantuannya itu teknis atau juga ada berupa uang. Nah, nih kalau misalnya berdasarkan klausa-klausa perjanjiannya tuh sebenarnya untuk bentuk bantuannya bisa berupa finansial, bisa berupa teknis. Itu tergantung negara yang membutuhkan. Jadi dia bisa apa ya namanya? Kayak memberi list dia butuh apa saja gitu ke ASEAN-nya. Nanti ketika itu diterima, eh, nanti tergantung negara yang membantu, dia bisa menawarkan apa saja gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi bentuknya nggak terbatas ke teknis. Kalau dulu waktu yang ini ditawarin itu tawaran bantuannya itu apa? Ada disebutkan nggak itu di perjanjian? Kalau di sini sih, kedua waktu itu ada dua negara yang pertama kali nawarin tuh ada Singapura sama Malaysia. Dia nawarin pesawat. Hmm, Jadi ber- teknis. berarti yang ditolak ini tuh bantuan pesawatnya itu yang dari Singapura dan Malaysia. Itu ditolak pas bulan September ini. Hmm. Tapi lucunya pas 1 bulan kemudian Indonesia juga minta pesawat juga dari Oh, negara ASEAN dan negara lain. tapi langsung ditolak. Ketika minta di Oktober itu tidak diterima lagi permintaan bantuannya atau gimana? Kalau pas Oktober itu karena udah pepet, jadi memang apinya udah nggak apa ya namanya, sudah nggak terkendali. Jadi sumber daya Indonesia waktu itu udah benar-benar apa ya namanya, exhausted ya, udah kewalahan lah. Terus sepanjang pengetahuan mau ngelihat ini gitu ya, penanganan kabut asap ini ada yang pernah dikasih berupa uang? Kan kebakaran banyak ya. Maksudnya bukan tahun 2015 aja. Sempat sempat nyari tahu nggak ada dana soal keuangannya? Kalau kalau di kasus ini sih saya nggak melihat ada ini ya, bantuan bentuk dana, lebih ke teknis kalau dilihat.
kalau untuk kasus-kasus sebelumnya sih apa ya? Kayaknya baru kasus ini yang dia karena dia apinya cukup signifikan gitu ya dari segi skala, jadi udah menjadi kapasitas lintas batas. Makanya yang jadi fokus penelitiannya untuk saya itu yang tahun 2015 gitu. Oke. Kalau sebelumnya saya belum meratifikasi perjanjian itu. Oh, Dan berarti diratifikasinya baru. ya itu baru aja. Jadi gini, perjanjian itu sudah dibentuk dari tahun 2001. Jadi di level ASEAN itu udah ada apa ya, ada diskusi ya. Nah, Indonesia ini tinggal meratifikasi, tapi dia belum meratifikasi. Jadi kalau belum meratifikasi itu berarti tidak bisa dituntut ya Indonesia untuk menerapkan si perjanjian itu. Nah, dia cukup lama itu, berkali-kali diajukan ke DPR tapi ditolak, terus diajukan lagi ditolak. Baru tahun 2014 diterima. Jadi pas akhir-akhir pemerintahannya SBY itu diratifikasi. Tadi Dan diajukan nih kemana ditolaknya? gimana Mbak? Sorry. Tadi ditolak untuk diratifikasi itu yang nolak siapa? Jadi ini kan itu harus diajukan ke DPR. Oh, Untuk nasional itu yang menentukan DPR kalau dari disertai. Oke. Pak Rahman, ada pertanyaan lanjutan atau respon dulu? Ya, sementara cukup, Pak. Ya, jadi yang saya pahami mungkin penolakannya itu kalau segi teknis mungkin ada pesawat, ada apa itu. Kalau yang saya pahami mungkin ada pertimbangan lain ya, keamanan mungkin. Tetapi sebetulnya kan Indonesia tuh sumber daya manusianya melimpah ya, pegawai kehutanan juga banyak. Yang sering api itu tidak ditangani karena pemerintah daerah sendiri itu tidak peduli. Jadi mungkin itu juga harus dasar pertimbangan ya. Kalau pemerintah daerah tidak peduli kan cuma Kementerian Kehutanan nanti yang kerja sendiri. Waktu itu kasus-kasusnya begitu. Akhirnya kan Jokowi menurunkan tentara tuh karena Pemda-Pemdanya tidak peduli. Demikian mungkin ada juga dari pihak asing yang bisa mendidik ya Pemda itu supaya peduli juga dengan hutannya. Makasih. Bisa saya tambahkan, Mbak? Silakan. Ya, betul yang Pak Rahman bilang ya. Memang di dalam kebijakan kita juga ada konflik ya. Yang pertama, Undang-Undang 32 itu diperbolehkan membakar 2 hektar untuk masyarakat ya. Kalau kehutanan sama sekali tidak gitu. Nah, ini penyelesaiannya kan sekarang seperti yang Pak Rahman bilang gitu. Jadi kalau ada kebakaran, semua orang tahu, jangan pun 5 menit, 2 menit itu sudah datang tuh polisi di situ gitu. Dan ini sebenarnya biayanya biaya mahal gitu. Saya pernah dengar dari seorang pengusaha itu HTI itu semua dibiayain oleh HTI itu pengusaha gitu. Operasionalnya seperti itu gitu. Nah, ini juga jadi persoalan juga yang jadi dibebankannya kepada APH di situ gitu. Nah, ini juga menjadi persoalan penting juga bahwa kalau memang mau itu sudah cabut saja kalau yang di Undang-Undang 32 itu bahwa 2 hektar itu, tapi kan banyak juga LSM yang tidak setuju karena itu memang masyarakat lah, udah budaya masyarakat gitu, tapi diperketat dengan segala hal yang macam-macam lah gitu. Tapi memang kalau memang itu kan oke, misalnya di gambut nggak boleh gitu, karena di gambut itu yang susah dikontrol, kalau yang lain mungkin bisa ya. Ini juga harus menjadi perhatian kita juga gitu. Berkaitan dengan penolakan itu memang saya pernah dengar juga sih bahwa ya itu tadi masalah sovereignty dan sebagainya, Singapura tuh punya ada mata-mata lah segala macam ada seperti itu, sehingga banyak ditolak, nggak usah lah bantuan teknis segala macam, kita mampu seperti itu gitu. Padahal kenyataannya kita memang tidak mampu. Kalau udah kebakaran hutan tuh
Jangan pun kita negara yang berkembang gitu. Amerika aja kalau udah kebakaran, Australia itu udah lepas tangan mau pakai bom apa juga susah gitu. Yang penting adalah pencegahan di kebakaran itu. Itu aja Mbak, makasih. Siap. Baik, terima kasih Pak Subarudi. Silakan Bapak ditanggapi. Ya, saya sih setuju ya. Sebenarnya yang paling penting itu tahap preventif. Cuma itu tadi dari apa namanya pejabat-pejabat lokal juga nggak menanggapi secara serius. Jadi ada tuh satu riset yang bilang kadang yang apa ya, petugas di apa di daerah-daerah gitu ya, kadang mereka harus menggunakan biaya sendiri untuk mengatasi kebakaran atau memonitor kebakaran itu karena nggak di nggak ditetapkan status siaga atau protokol yang seharusnya gitu. Jadi kalau misalnya belum ada status siaga kan dari level daerah sulit untuk diminta bantuan dari nasional ya, tingkat nasional. Kalau misalnya nggak ada dari level daerah juga gimana mau minta bantuan dari internasional gitu. Jadi kan emang tahapnya kan harus ya berjenjang ya, harus dari lokal terus nasional terus baru internasional. Kalau ini kan karena terpaksa ya secara jadi apa namanya kayak udah jadi disaster di berbagai provinsi baru kayak Indonesia kepepet untuk minta bantuan internasional gitu. Ya Kalau memang ada istilah begini di Kalimantan tuh bahasa bahasa lokal ya, hasilnya api kecil teman kita, api besar musuh kita. Tapi di Indonesia terbalik, api kecil teman kita, api besar proyek kita, itu yang penting itu. jadi kalau kalau gitu kayaknya dalam waktu dekat akan terus terjadi kebakaran ya, belum belum Iya belum betul Mbak, bisa. nggak akan mungkin lah, nggak akan bisa di stop itu pasti ada. Dulu kan Menteri Kehutanan dulu Bu Suci Nurbaya bilang kalau kebakaran lagi saya mengundurkan diri. Ternyata kebakaran juga dia nggak mundurkan diri itu. Tahun lalu juga ada kebakaran. Tapi menarik sih pas saya kan sempat interview sama salah satu direktur kebakaran di KLHK gitu. Dia bilang kalau sekarang tuh paradigmanya udah berubah ke preventif gitu, tapi nyatanya tahun lalu masih kebakaran. Nah itu sih menarik ya. Ini kita bisa evaluasi BRGM juga mungkin ya. Jadinya nggak ada pengaruhnya gitu, ada enggaknya BRGM kayaknya ya Mbak Justin. Ya, Nggak ada. Ini Iya, iya. ini saya satu lagi nih Mbak, Iya, satu silahkan. lagi ya buat Mbak Papa lah, tugas nih sebagai kader saintis muda nih. Itu kan gini Mbak Papa ya, mungkin Pak Lukas juga tahu lah. Itu sekarang ada 3,4 juta hektar kebun sawit di dalam kawasan hutan. Nah, nah eh, apa namanya tugas kita ya dalam hal ini mungkin Mbak Papa telusuri ya, apakah 3,4 juta sampai sekarang tuh nggak bisa ditangani Mbak. Ya kementerian sendiri melepasnya setengah-setengah ya, karena di satu pihak ya karena itu adalah kawasan hutan ya, tapi di lain pihak ya sebagai forest guardian ya, sebagai penjaga hutan sebenarnya kan nggak mampu ya, nggak mampu menangani. Nah kira-kira ada nggak hubungannya dengan politik kebakaran hutan ini di dalam areal seluas 3,4 juta hektar? Itu aja, terima kasih. Atau Mbak Papa pernah baca gitu? Ya, silahkan Pak. Kalau dari yang saya baca sih ini ya salah satu inisiatif dari pemerintah untuk mengatasi apa ya overlapping concession itu kan ada yang kebijakan one map itu ya. Itu sempat dikomunikasikan Indonesia juga ketika misalnya dia ditanyain gitu dari ASEAN apa sih Indonesia udah berbuat apa aja gitu kan. Dia bilang ada one map tapi nyatanya juga akhirnya mereka apa
apa ya, nggak mau membuka data OneWeb itu kan ke ASEAN. Nah itu kan apa ya, menariknya juga ini para menteri bahkan Luhut gitu, dia bilang secara terus terang ada considerations atau ada pertimbangan ekonomi dan politik di balik kenapa sih kok apa ya, Indonesia enggan ya untuk membuka si data tadi. Itu Mbak, ya data ke ASEAN itu Mbak. Ya, saya tambahkan juga Mbak. Tadi yang Mbak Ismatul bilang, saya sebenarnya dia panggil oleh KLHK berapa bulan yang lalu lah. Itu membuat solusinya terhadap sawit yang 3 juta di hektar di kawasan hutan gitu. Kita sudah buatkan kertas posisinya, tapi Pak Luhut itu minta potensi kayunya tuh single number gitu. Single number tuh artinya disamain semua. Saya nggak setuju gitu. Jadi kalau memang dia dulu kasih hutan itu volume kayunya tinggi, ya dia harus bayar mahal gitu untuk karena saya kemarin jadi yang menghitung kerugian negara untuk kasus Duta Palma itu gitu. Nah, persoalan Duta Palma ini kan jadi persoalan juga. Perhitungannya Pak Bambang Hero itu kan dalam kasus korupsi kemarin itu kita menghitung kerugian keuangan negara dengan perekonomian negara. Nah, begitu dia banding, waktu itu kita hitung sekitar 43 juta lah, 43 triliun itu. Ya, begitu masuk dia banding ke MA, ya itu yang keluar itu ditambahin hukumannya 1 tahun, tapi 40 triliun itu hilang gitu. Alasan dia adalah bahwa perekonomian negara itu cuma prediksi gitu. Nah kemarin saya udah buatin paper juga, dia undang Kejaksaan Agung kemarin untuk menjelaskan bahwa itu bukan satu kesatuan gitu dengan kerugian negara. Jadi kalau hutan dia dirusak, ya berarti harus ada rehabilitasinya gitu. Nah, dia pikir itu rehabilitasi yang untuk kerugian Permen 17 itu dianggap sebagai prediksi, bukan karena ada definisi kerugian keuangan negara adalah yang jelas dan pasti gitu. Ini juga jadi persoalan ini. Saya lagi sudah menulis artikel, nanti saya terbitkan di majalah Tropis atau apa. Itu defense-nya dari Duta Palma tadi, Pak. Iya, iya. Enggak, yang itu Duta Palma yang MA-nya Pak, hakimnya itu. Padahal selama ini udah otomatis kalau dia kena kerugian negara pasti untuk rehabilitasinya kena perekonomian negaranya gitu. Cuman kasus itu tuh nggak tahu, saya yakin sih ada uang beredar di situ lah 40 triliun, ya bayangkan aja. Ya, bisa beli kerupuk berapa itu. So, Silakan Bapak ditanggapi kerupuk ya. Tadi gimana Pak? yang apa? Yang berarti intinya Pak dari Pak Subarudi. Duta Palma itu gimana? Gimana, Pak? Yang Duta Palma itu gimana Pak? Saya kurang ngerti. Oh, iya. Ya, jadi soal kerugian negara yang dihitung itu tidak dianggap rugi gitu. Nah, jadi jangan-jangan memang ada permainan di situ gitu, kayak gitu. Gitu kan, Pak Subarudi? Karena biasanya kan saya yang hitung tuh, bagian saya tuh ngitungnya adalah kayu, denda dan sebagainya, DR, PSDH, DR gitu kan. Nah, bagian Pak Bambang Heru itu menghitung kerusakan lingkungannya, berapa yang harus dia tanam, biayanya berapa dan sebagainya itu. Padahal itu pasti karena itu dipakai laboratorium juga, tanahnya seperti apa, ya bagaimana dia pupuk dan sebagainya gitu. Nah, nggak tahu yang kemarin itu dipatahkan, padahal selama ini jurisprudensinya itu diterima gitu. Itu soalnya. Jangan-jangan. Oke, baik. Oh. Ada tanggapan, Fafa? Nah, berikutnya Pak Subarudi bisa share itu Caking. Oh iya, Pak. Pak Subarudi ini, Pak. Mau Apa? presentasi, Pak? Ya, Hah?
Iya, cerita tentang apa valuasi tadi barangkali di lain waktu gitu, Pak. Boleh nanti kapan-kapan boleh. Ya, Jadi bisa memperjelas gitu ya. iya. Boleh Mbak, boleh nanti. Nah, Pak Subardi sudah isi ini ya, sudah isi Udah, absen. Iya, baik. udah. Nanti Iya, saya kontak ya, Pak. iya. Mm-mm. absen, ada absen. Ada. Oke, baik. Ada lagi yang mau berkomentar? Kalau saya sedikit, Pak. Ya, silakan Pak Rahman. Jadi untuk kerjasama luar negeri ya, saya lihat tim-tim apa itu yang tim lobbynya ya harus memperjelas posisi kita untuk kebakaran hutan itu. Karena biasanya tim-tim diplomat itu yang kuat lah, apalagi dari HI ini untuk kepentingan Indonesia juga, untuk kepentingan ASEAN juga itu harus sama-sama kuat ya. Jadi berbagai macam keuntungan kerugiannya juga harus dihitung dengan matang dari kebakaran ini. Mungkin dari saya sekian ya. Baik. Jadi ya diplomat diharapkan bisa jadi apa bagus lah gitu ngelobinya gitu ya, Pak. Kepentingan cuma Indonesia tapi ASEAN. Iya. Ada tanggapan nggak Pak soal peran diplomat ini dalam proses Tertarik. negosiasi? Banyak sekali, tapi saya lihat kalau diplomat lingkungannya, kalau di kedutaan besar kayak kurang ya. Itu banyaknya diplomat militer, diplomat ekonomi. Cuma diplomat lingkungan ini yang masih kurang. Karena kita kalah terus dalam perundingan lingkungan. Oh gitu. Gimana Pak? Silakan ditanggapi Pak. Ya kalau dari yang saya baca sih memang ini ya di era Jokowi terutama tuh yang diutamakan yang diplomat ekonomi. Jadi untuk misalnya yang aspek lingkungannya sih mungkin kurang ya karena itu. Karena yang terus diminta itu ya tadi mencapai agenda-agenda ekonomi. Rekrutmennya. Gimana sih melobi perjanjian ekonomi di mana gitu, ASEAN gitu misalnya. Jadi memang ini sih apa namanya, kalau di ASEAN itu pun isu kebakaran hutan atau kabut asap nih baru menjadi isu ketika misalnya udah ini ya masalahnya udah besar gitu. Sebelumnya sih mereka bisa dibilang cukup ya santai-santai aja gitu. Mungkin mereka masih ngobrolin apalah isu perjanjian pertambangan investasi atau apa gitu. Baru jadi isu kalau misalnya kita udah kepepet gitu. Jadi fokus utama pemerintah itu sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh leadernya siapa gitu, agendanya apa. Karena kalau dibandingin sama SBY bisa dibilang secara internasional lebih kelihatan ya, maksudnya partisipasi Indonesia keaktifannya. Karena kan waktu itu agendanya SBY itu ada yang namanya tuh make 1000 friends atau apa, jadi kayak emphasisnya sangat ditekankan ke memperluas pertemanan dengan dunia international community gitu. Makanya Indonesia sangat aktif di ASEAN. Sedangkan kalau di eranya Jokowi itu beda gitu. Arahannya beda. Lebih fokus ke isu domestik aja. Makanya kelihatannya Indonesia nggak terlalu aktif di ASEAN. Tapi ekonomi juga nggak meroket Mbak ya. Iya. Oke, itu Mbak. Iya, jadi ya jangan harap lah ya. Pemerintah sekarang itu PHP-nya banyak banget. Oke. Sekarang sudah 17.34, sudah hampir waktu menuju berbuka. Untuk penutup silahkan Fafa closing statement ya. Aduh, nggak nyampe Mbak.
Ya intinya tadi sih kalau bisa beri kesimpulan ya harus dilihat ini keputusan Indonesia untuk mengesampingkan kerjasama regional itu murni keputusan elit gitu. Jadi untuk aktor-aktor di luar itu mau itu NGO atau siapa yang justru mungkin mendukung ya demi kebaikan atau penyelesaian masalah lebih cepat ya mau nggak mau nggak terlalu terdengar gitu, nggak terlalu terdengar atau ya bisa dibilang anak di luar apa ya di luar circle pembuatan kebijakan ini ya sulit itu untuk memasukkan agenda mereka. Itu seperti itu, Mbak. Ya. Oke, iya. Siap. Baik. Terima kasih, Fafa. Terima kasih teman-teman semua. Saya tidak akan menyimpulkan apapun, tapi ya udah kelihatan ya, maksudnya dari obrolan tadi yang awalnya kita tahu itu apa kebakaran itu karena penegakan hukumnya kurang, tapi juga ternyata ada konsensus elit, terus juga iya banyak yang akhirnya pada akhirnya ya nggak mungkin juga diselesaikan baik oleh KLHK tadi ataupun maupun oleh BRGM kayak gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya semua teman-teman yang ada di Zoom, juga yang ada di kantor Epistema. Selamat berbuka. Ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Sakim. Ya, terima kasih Ya, semuanya. Mbak. Makasih Mbak Fafa. Ya, Mas. Pak Karseno, Pak Tresno, Pak Rahman. Dah. Sampai jumpa lagi di Epistema berkembur selanjutnya. Silahkan jika mau keluar. Terima kasih, Mbak. Mbak Tangga. Dadah, selamat berbuka. Oke, selamat buka puasa ya semuanya. Ya. Mana Kak, kasih lihat cendolnya dong. Cendol. Cendolnya banyak ini. Oh iya. Pak Rahman, jika mau ingin berkunjung ke Epistema boleh Pak. Seplastik ya, berat. Oh iya. Nanti aja langsung. Tadi saya ajak teman-teman ikut saya, nggak ada yang